Perkenalkan, nama saya Gloria Kapulika, NIM 20505015, Program Studi Pendidikan Fisika. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi hukum 2 termodinamika dengan subbab materi entropi. Sebelum masuk dalam pembahasan, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika. Yang pertama, pengertian entropi. Entropi adalah sifat termodinamika yang penting dari sebuah zat, di mana harganya akan meningkat ketika ada penambahan kalor dan menurun ketika terjadi pengurangan kalor. Adalah sulit untuk mengukur entropi, tetapi akan mudah untuk mencari perubahan entropi dari suatu zat. Hukum kedua termodinamika dalam konsep entropi mengatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam satu keadaan kesetimbangan dan berakhir di dalam satu keadaan kesetimbangan lain akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya semakin besar. Pada jangkauan kecil temperatur, kenaikan atau penurunan entropi jika dikalikan dengan temperatur akan menghasilkan jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat. Secara sistematis, yaitu dq sama dengan T dikali ds, di mana dq merupakan kalor yang diserap, T merupakan temperatur absolut, ds merupakan keadaan entropi. Persamaan di atas juga bisa digunakan untuk kalor yang dilepaskan oleh suatu zat. Dalam hal ini ds menjadi penurunan entropi. Kemudian yang selanjutnya, entropi dalam hukum 2 termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbunyi, proses suatu sistem terisolasi yang disertai dengan penurunan entropi tidak mungkin terjadi. Dalam setiap proses yang terjadi pada sistem terisolasi, maka entropi sistem tersebut selalu naik atau tetap tidak berubah. Hukum kedua termodinamika didasarkan pada perubahan entropi sistem dan entropi lingkungan. Kemudian selanjutnya, persamaan entropi. Entropi bisa dianggap sebagai ukuran dari ketidakteraturan. Besaran entropi pertama kali diperkenalkan oleh Clausius dan diturunkan dari siklus Carnot atau mesin kalor sempurna. Menurut Clausius, besarnya perubahan entropi yang dialami oleh suatu sistem ketika sistem tersebut mendapat tambahan kalor atau Q pada suhu tetap dinyatakan melalui persamaan berikut, yaitu delta S sama dengan Q dibahagi T, dengan delta S merupakan perubahan entropi dengan satuan Joule per Kelvin, Q merupakan kalor dengan satuan Joule, dan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Kemudian selanjutnya, entropi dalam mesin Carnot. Dalam mesin Carnot dapat dilihat bahwa besaran dq sama dengan T adalah besaran keadaan. Karena perubahannya untuk satu siklus adalah 0, maka delta Q per T sama dengan QH per TH dikurang QC per TC sama dengan 0. Pada persamaan di atas, adanya tanda negatif karena QC adalah panas yang keluar sistem. Nilai di atas 0 karena QC sama dengan QH sama dengan TC sama dengan TH, sehingga
besaran dq sama dengan T adalah besaran keadaan, tetapi pada proses Carnot, semua proses adalah proses reversibel. Karena itu, didefinisikan suatu besaran keadaan yang disebut entropi. Maka, ds sama dengan dq reversibel per T. Dengan dq reversibel adalah panas yang ditransfer dalam proses reversibel. Kemudian selanjutnya yaitu contoh peristiwa entropi dalam kehidupan setiap hari. Yaitu yang pertama di sini ada es yang mencair. Es adalah air yang memadat atau membeku. Dalam keadaan padat, molekulnya tersusun rapi dengan tingkat keteraturan tertentu. Ketika diberi kalor, maka es akan mencair menjadi air. Pada saat seperti ini, molekul air akan mulai bergerak secara acak dan keteraturannya berkurang. Proses mencairnya es dapat terjadi serta-merta. Artinya, jika dibiarkan es itu dalam ruang terbuka, maka ia akan mencair dengan sendirinya. Proses mencairnya es adalah disebut dengan proses spontan. Perubahan wujud masih dapat terjadi ketika es yang sudah berubah menjadi air, artinya akan menguap ke udara dalam bentuk gas. Perubahan pada fase cair menjadi fase gas, derajat ketidakteraturannya akan naik dan nilai entropinya lebih tinggi. Sebab diantaranya 3 wujud benda, fase gas memiliki derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu peristiwa mendidihnya air. Salah satu contoh konkret dari entropi yaitu ketika air akan mendidih selama ditempatkan pada panci yang ditaruh di atas api. Kalor yang ditambahkan akan membentuk energi kinetik yang dapat mempercepat molekul yang ada di dalam air. Apabila sumber panas dipindahkan, maka air akan secara bertahap mendingin hingga serupa dengan suhu kamar. Peristiwa tersebut disebabkan oleh entropi, sebab molekul air memiliki kecenderungan menggunakan akumulasi energi potensial dan melepaskan panas. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelepasan panas energi potensial berubah menjadi lebih rendah. Selanjutnya, perubahan entropi sistem didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diserap oleh sistem sepanjang lintasan yang menghubungkan dua keadaan itu dan berlangsung secara reversibel. Secara matematis, rumusan perubahan entropi pada suhu tetap adalah delta E sama dengan Q reversible per T. Dengan delta S menyatakan perubahan entropi sistem, Q reversible menyatakan kalor yang ditransfer di antara dua keadaan termodinamika pada proses reversible, dan T adalah suhu mutlak selama proses berlangsung. Kemudian selanjutnya proses irreversible atau proses spontan adalah suatu proses yang berlangsung spontan. Contohnya, ekspansi N-mol gas dari keadaan V1 ke keadaan V2 dilakukan melalui lintasan irreversible dengan rumusan kerja yaitu W sama dengan min P dV. Ya, baiklah teman-teman. Di sini ada contoh soal. Sebongkar es batu bermasa 2 kg memiliki suhu 0 derajat Celcius. Es batu tersebut diletakkan di sebuah wadah
dan dijemur di bawah sinar matahari. Karena mendapat tambahan kalor dari udara dan matahari, maka es mencair. Tentukan perubahan entropi es. Dengan kalor lebur air sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Dalam soal ini, yang pertama diketahui yaitu massa es sama dengan 2 kg, kemudian suhu es sama dengan 0 derajat Celcius. Satuannya kita akan rubah ke Kelvin, maka 0 derajat Celcius tambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Kemudian kalor lebur air sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Yang ditanya yaitu perubahan entropi atau delta S. Penyelesaiannya yaitu sini yang pertama kita akan mencari kalor dari es tersebut. Maka Q sama dengan M kali L. Dengan M sama dengan 2 kg dan L sama dengan 3,34 kali 10 pangkat 5. Maka 2 kg dikali 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram sama dengan 2 dikali 3,34 yaitu 6,68, maka hasilnya yaitu 6,68 kali 10 pangkat 5 Joule. Kemudian sama dengan 668 kali 10 pangkat 3 Joule. Ini didapat dari kita akan menghilangkan tanda komanya sehingga pangkatnya kita akan kurangkan sehingga akan menjadi 668 kali 10 pangkat 3 Joule. Selanjutnya kita akan mencari perubahan entropi dari es tersebut. Maka delta S sama dengan Q per T sama dengan 668 kali 10 pangkat 3 dibagi 273. 668 kali 10 pangkat 3 dibagi 273 itu hasilnya sama dengan 2,45 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Maka perubahan entropi yang mengalir pada es tersebut yaitu 2,45 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Demikian video saya tentang entropi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.